Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Cantika Dian. Kali ini kita akan belajar Arduino tentang sensor ultrasonik. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Yuk cus, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini, kita akan lihat ke percobaan yang ketiga. Kita akan mengoptimasi skrip yang ada di percobaan ketiga tersebut. Ya, langsung saja pertama-tama kita buka terlebih dahulu Proteusnya. Kemudian kita new project. Lalu kita buat file dan letakkan di tempat yang kita inginkan. Nah, untuk soal yang pertama ini kita membutuhkan komponen yaitu Arduino. Di sini saya menggunakan Simulino Uno. Kemudian kita tambahkan sensor ultrasoniknya atau HCSR 04. Kemudian kita tambahkan LED. Di sini saya menggunakan LED green dan juga LED red. Kemudian kita tambahkan motor PWM servo. Kemudian kita tambahkan resistor. Nah, kemudian kita langsung saja buat rangkaiannya. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Nah, ini hasil rangkaian yang telah kita buat untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita ke bagian codingnya. Di sini kita membutuhkan library Newping dan juga servo. Newping ini adalah library untuk sensor ultrasoniknya, sedangkan yang servo ini untuk servonya. Kemudian di sini kita definisikan trig pinnya di sini adalah 12 dan echo pinnya 13. Kemudian max distance ini adalah jarak maksimum dari sensornya ini. Jadi sensor ultrasonik ini memiliki jarak optimal yaitu sekitar sampai 300-an. Tapi di sini saya menggunakan jarak 200. Kita definisikan sensor ultrasoniknya dengan sonar yang berisi trig pin, echo pin, dan max distance. Kemudian ini servo kita definisikan my servo. Kemudian kita inisialisasikan juga LED hijau dan LED merahnya. Di sini menggunakan baud rate 115.200. Ini adalah kecepatan komunikasi serialnya. Kemudian untuk pin mode-nya ini tidak usah kita gunakan trig pinnya sebagai output, echo pin input. Tidak perlu, tidak apa-apa. LED hijau dan merah adalah outputnya. Kemudian attach 10 ini adalah pin 10. Ini adalah servonya. Nah, kemudian di bagian loop ini kita banyak yang tidak kita gunakan. Di sini kita hanya menggunakan jarak saja. Kemudian di bagian ini karena kita tadi menambahkan library Newping, jadi kita gunakan rumus jarak sama dengan sonar atau hasil dari
sensor ultrasoniknya, dan ini ping cm ini nanti akan diubah ke satuan senti. Nah, kemudian kita printkan jarak berapa senti ini akan tampil di virtual terminal. Kemudian untuk di bagian di sini ada permisalan, apabila jaraknya ini kurang dari 15, maka LED merahnya akan menyala dan LED hijaunya akan mati. Kemudian ada kondisi lain, apabila lebih dari 15, maka LED merahnya akan mati dan LED hijaunya akan menyala. Servonya akan berputar 90 derajat. Nah, langsung saja bisa kita compile. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini kondisinya ini 50 cm ya. Kemudian apabila kita, ini kan tadi kita buat kondisinya apabila kurang dari sama dengan 15 dia akan merah, apabila lebih dari 15 dia akan hijau. Nah, di kondisi ini 53, kita coba kurangkan di bawah atau sama dengan 15. Nah, ini 10 cm, maka LED merahnya akan nyala mati. Lalu servonya juga akan bergerak. Nah, ini berarti soal pertama sudah bisa kita selesaikan. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua ini, kita akan membuat rangkaian dengan memanfaatkan HCSR04 sebagai pengukur tinggi badan dan menampilkan hasil pengukurannya di LCD I2C. Ya, langsung saja kita bisa save as project yang pertama tadi. Ya, untuk LED, resistor, dan servonya bisa kita hapus. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Kita tinggal tambahkan LCD dan I2C-nya. Ya, untuk yang latihan nomor 2 sudah jadi, rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita ke bagian coding. Di sini kita masih menggunakan looping.h untuk library dari sensor ultrasoniknya. Kemudian liquid crystal karena kita menggunakan LCD. Kemudian kita definisikan trig pin dan echo pin-nya. Kemudian max distance-nya juga sama. Kemudian untuk ini inisialisasi sonarnya. Lalu liquid kristalnya, LCD-nya di sini. Kemudian di bagian setup-nya kita menggunakan 115200. Kemudian di bagian loop-nya ini sama, kita menggunakan rumus yang sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini akan menampilkan besar jaraknya dalam senti,
di virtual terminal. Ya, kemudian langsung saja kita bisa compile. Kemudian kita bisa run. Nah, ini masih 50 ya, tinggi badan biasanya 100 lebih. Nah, ini misalnya tingginya 154. Kita tambahkan lagi 165 ya. Oke, kita kurangin lagi. Nah, ini yang tampil di virtual terminal juga tampil di LCD-nya dan nilainya ini sama ya. Akan tetapi di bagian sensor ultrasoniknya ini 158. Jadi selisih 2 dengan yang di LCD dan di virtual terminal. Nah, apabila sudah berhasil seperti ini, maka kita langsung saja lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk latihan yang nomor 3 ini kita akan membuat desain rangkaian yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah pintar yang tutupnya bisa membuka dan menutup secara otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, pertama-tama kita bisa buat rangkaiannya, kita bisa save as dari latihan sebelumnya. Akan tetapi di sini yang kita butuhkan itu adalah Simulino Uno atau ya Arduino. Kemudian kita membutuhkan virtual terminal untuk melihat hasilnya nanti. Kemudian kita membutuhkan sensor ultrasonik 1 buah saja. Kemudian kita membutuhkan 2 buah LED, yang satu merah dan yang satu hijau. Kemudian juga resistor. Kemudian kita juga membutuhkan servo. Nanti servonya itu yang bertugas untuk menggerakkan tutup dari tempat sampahnya. Jadi mohon maaf sebelumnya di soal yang nomor 3 itu menggunakan aplikasi FreeSync. Akan tetapi di sini saya menggunakan Proteus hanya sebagai desainnya saja. Jadi nantinya cara kerjanya itu apabila sensor ultrasonik mendeteksi jarak yang sudah diset, misalnya 100 cm, itu nanti akan membuat servonya itu bergerak. Misal untuk membuka, maka LED green-nya akan menyala. Kemudian apabila jaraknya itu lebih dari 100, maka servonya itu akan kembali atau mungkin diam dan lampu indikator merah akan menyala. Nah, untuk hasilnya sendiri, misalnya jaraknya berapa, itu bisa kita lihat melalui virtual terminal. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dan mencoba. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.